Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu kembali dengan saya pelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA. Untuk pembelajaran kali ini saya mengajak kalian mereview, menambah sedikit, tapi mengulang yang banyak yang dulu, yang mungkin kurang jelas. Jadi tidak melanjutkan materi. Sebelumnya saya ingatkan pada para siswa untuk mempelajari biologi ini bahannya tidak cuma satu saja. Yang pertama, buku paket yang kalian sudah punya. Kemudian yang kedua, baru sebagai ganti pertemuan saya dengan kalian adalah video ini. Kemudian yang ketiga, saya menyadari di buku paket itu mungkin ada kekurangan karena buku paket kita yang PR itu ya, maka saya buatkan modul. Dan modulnya bisa diunduh di GCR juga. Jadi kalian bisa belajar dari 3 hal ya. Baca buku paket, kemudian nyetel video, kemudian membaca modul yang saya upload itu silakan di-download dalam bentuk Word itu. Nah, itulah prosesnya. Biasanya siswa tidak melakukan 3 proses itu. Kemudian kalau ulangan atau ngerjakan tugas menjadi kurang tahu. Nah, itu yang sering bermasalah. Kalau teknis, cara-caranya itu sudah saya buatkan dulu tutorialnya. Itu yang masalah teknik komputernya. Jadi cara ngirimkan, apa itu ya. Itu. Jadi mari kita tertib. Biasanya siswa itu ketika sudah tak terkirim atau nilainya rendah atau nggak bisa ngerjakan baru tergerak. Jadi itu yang saya ingatkan sampai kelas 3 pun. Mari proses itu diperbaiki gitu ya. Itu yang sering tertinggal. Gitu. Marilah kita meneruskan pelajaran kali ini. Saya mau mereview bagian dari klasifikasi. Yang menurut saya kurang adalah tentang deskripsi. Nah, ini ya. Terakhir kita berbicara tentang klasifikasi. Di dalamnya ada proses pemberian nama. Nggak perlu saya review, itu pasti paham. Kemudian ada proses namanya deskripsi. Nah, nanti yang belum itu proses namanya identifikasi. Kemudian ada yang saya review lagi, mungkin yang kurang jelas adalah tingkatan taksonomi. Nah, ini tentang deskripsi. Deskripsi itu penjelasan, keterangan. Ya. Di keterangan lengkap itu namanya deskripsi. Contoh kali ini yang saya tampilkan gambar laba-laba. Maka kalau kita memberi keterangan, mencandra, mendeskripsikan, itu ya ini kita tulis. Misalnya apa laba-laba itu? Makhluk hidup. Makhluk hidup yang bagaimana? Yang mempunyai inti sel. Bapak ini dilihat dari mana? Ini diberitahukan di buku kalau ini. Kalau yang kedua ini. Yang ketiga, dia itu adalah hewan. Semua tahu. Yang keempat, kamu tahu. Laba-laba itu hewan tidak mempunyai tulang belakang. Nggak sama dengan manusia, kambing, sapi yang punya tulang. Terus apalagi cirinya ini? Kaki beruas. Apalagi jumlah kakinya 4 pasang. Dan seterusnya. Jadi menulis ciri-ciri laba-laba lengkap itu namanya melakukan deskripsi.
Kebetulan ini saya hentikan sampai di sini, tidak lengkap. Kalau dilengkapi panjang nanti ya. Panjang. Nanti hasil deskripsi itu bisa dimasukkan di tingkatan takson. Contohnya begini. Ini tingkatan taksonomi laba-laba. Ini namanya tingkatan takson. Domain, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus ini. Ini tingkatan klasifikasi. Jadi makhluk hidup dimasukkan ke domain apa, dimasukkan ke kingdom apa, ke filum apa, ke kelas apa, ke ordo apa, demikian. Ini namanya tingkatan takson. Nah, untuk masukkan sini berdasarkan cirinya, itu namanya klasifikasi itu nanti. Nah, perhatikan. Laba-laba kita masukkan ke domain eukariotik. Jadi eukariotik itu nama domain. Kenapa? Karena dia punya inti. Nanti ada makhluk hidup yang tidak punya inti, maka domainnya bukan eukariotik, tapi prokariot. Coba kalian buka video yang lalu itu. Nah itu ya. Kemudian laba-laba ini kingdomnya animal. Kenapa? Karena dia hewan. Kalau misalnya kacang tanah, kelapa, maka kingdomnya di sini bukan animal, gitu ya. Kemudian laba-laba itu masuk filum Arthropoda. Dari kata arthros itu beruas, podos kaki. Jadi dia punya inti, dia itu hewan yang kakinya beruas dan tidak punya tulang belakang, itu maka masuk sini. Filum Arthropoda. Saya ambil contoh satu, misalnya yang lain ya, sebagai perbandingan supaya kamu paham. Misalnya kalau saya nyebut kambing, masuk di sini eukariotik, masuk di sini animal, tidak masuk di sini. Kambing tidak masuk filum Arthropoda. Kenapa? Karena kakinya kambing tidak beruas. Itu nanti kambing itu masuk filum yang namanya vertebrata. Gitu ya. Berikutnya, laba-laba itu karena dia punya inti, dia hewan, kakinya beruas, tidak punya tulang belakang, kemudian jumlah kakinya 4 pasang, bukan 3 pasang, bukan 2 pasang, bukan 1 pasang. Nah, yang begini ini kalau lengkap ini tambah ini tambah ini tambah ini, masuk kelas arachnida. Itu namanya kegunaan pencandera ya. Supaya nggak bingung, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya saya punya bukan laba-laba, tapi apa? Kelabang misalnya, atau kaki 1000. Kalau ditanya kaki 1000 itu punya inti, punya, masuk sini. Dia hewan, iya masuk sini. Kakinya beruas, iya masuk sini. Tapi kakinya kan bukan 4. Maka di sini sudah nggak bisa masuk ke arah kita. Nah, kok ini kosong? Nah, punya laba-laba. Karena tadi deskripsinya kurang lengkap, maka ini belum bisa. Gitu ya. Itulah kegunaan dari deskripsi. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya saya merasa keterangan saya kurang bagus yang dulu, atau kalian mungkin kurang paham, maka saya ulang ini tentang tingkatan taksonomi ini, tingkatan takson. Ini saya pakai contoh hewannya itu 4. Kucing, singa, anjing, cacing. Ya. Nih. Kucing. Nah, gitu. Apa kucing itu? Makhluk hidup. Singa makhluk hidup. Anjing makhluk hidup. Cacing makhluk hidup. Maka dimasukkan di tingkatan taksonomi ini boleh karena makhluk hidup. Gitu ya. Terus gimana? Dia makhluk hidup yang punya inti sel, kucing ini. Singa punya inti sel.
anjing punya, cacing punya, maka keempatnya ini dimasukkan dalam domain yang sama, yaitu eukariotik atau boleh disingkat eukaria. Berikutnya, kucing, singa, anjing, cacing itu bukan tumbuhan. Soalnya eukariotik nanti ada yang tumbuhan, ada yang bakteri, ada yang jamur. Ternyata dia itu hewan, maka dia dimasukkan ke kingdom yang sama. Animal, 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 animal. Nah, berikutnya, kucing, singa, anjing itu punya tulang belakang. Punya sumbu tubuh namanya tulang belakang. Maka kucing, singa, anjing itu dimasukkan dalam filum Chordata. Terus cacing karena nggak punya tulang, maka nggak masuk filum Chordata. Itu nanti. Nanti cacing ini filumnya filum Annelida itu atau invertebrata juga boleh. Itu nanti ini kita bahas. Yang penting bisa di sini. Apa maksudnya sampai di sini? Bahwa kucing, singa, anjing, dan cacing itu punya dua persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua. Dua persamaan saja, yaitu punya inti sel, sama-sama hewan. Maka hubungannya empat ini hanya sampai di kingdom. Gitu. Begitu filum, si cacing sudah terpisah. Sekarang kita lanjutkan. Kucing, singa, anjing. Selain dia punya tulang belakang, ketiga-tiganya punya susu, maka ketiga-tiganya mamalia. Ketiga-tiganya itu gigi yang dominan gigi taring, maka ketiga-tiganya karnivora. Nah, sehingga antara kucing, singa, anjing itu punya persamaan kalau dihitung itu nanti 1, 2, 3, 4, 5. Anjing, kucing, singa, apa saja? 1 punya inti sel, 2 sama-sama hewan, 3 sama-sama bertulang belakang, 4 sama-sama punya susu, 5 gigi dominan taring. Nah, persamaannya sampai di sini. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi yang merah itu sama. Sekarang coba dilihat ini, anjing di sini Canidae. Saya tulis hijau, singa sama kucing Felidae. Apa artinya? Berarti ini sudah nggak sama. Anjing ini. Sementara singa dengan kucing masih punya persamaan. Nah, persamaannya ini titik-titik. Belum saya isi. Artinya apa? Persamaannya di atas apa? Jumlahnya 6. Nah, kesimpulannya sekarang ya, kesimpulannya. Perhatikan. Nah, kalau kucing, singa, anjing, cacing ini jadi 1 ketemu di kingdom, persamaannya 2. Kucing, singa, anjing ini jadi 1, persamaannya masuk di ordo, persamaannya 5. Jadi di sini tadi persamaannya 2, di sini persamaannya 5. Kemudian kucing dengan singa, Felidae persamaannya 6. Apa artinya? Di sini tadi 2 persamaan, di sini tadi 5 persamaan, di sini 6 persamaan. Artinya semakin ke bawah persamaannya semakin banyak. Semakin ke atas persamaannya semakin minim. Nah, sekarang kesimpulan yang lain, perhatikan. Kita ngomong ini saja, nggak ngomong seluruhnya. Ngomong ini saja ya, ngomong ini saja. Nggak ngomong seluruhnya, nanti jawaban-jawaban yang lain boleh. Tapi ini terwakili. Saya dari sini, filum. Anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Filum. Kelas, anggotanya berapa? Kelas mamalia, 1, 2, 3. Saya ulang. Saya ulang ya, mohon maaf, saya ulang. Kingdom. Kingdom, saya ulang. Kingdom. Anggotanya berapa kingdom animal? 1, 2, 3, 4. Jadi yang termasuk kingdom animal itu 4 hewan ini. Animal. Anggotanya 4. Kemudian saya turun ke filum. Nah, ini saya ralat tadi ya, filum.
Filum chordata anggotanya 1, 2, 3. Jadi kalau kingdom tadi, animal itu anggotanya 4, filum chordata anggotanya cuma 3 di sini. Apa artinya? Yang bisa masuk ke kingdom dengan bisa masuk ke filum jumlahnya lebih banyak di kingdom. Berikutnya sekarang. Filum chordata anggotanya 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian kelas mamalia anggotanya 1, 2, 3 masih. Kemudian ordo karnivora anggotanya masih 3. Nah sekarang family. Family anggotanya Felidae cuma 2. Canidae cuma 1. Apa artinya? Semakin ke atas anggotanya semakin banyak. Jadi yang masuk domain eukariotik itu banyak sekali. Tapi yang masuk animal itu sudah berkurang. Kenapa? Nah, tumbuhan nggak masuk. Gitu ya. Terus dari sekian hewan yang masuk chordata ini berkurang lagi. Kenapa? Yang invertebrata nggak masuk chordata. Nah, oke. Jangan bingung, saya ulang tentang taksonomi ini ya. 1, kesimpulannya. Semakin ke bawah persamaannya semakin banyak. Apa buktinya? Kucing dengan singa sama-sama famili, persamaannya 6. Kemudian kucing, singa, anjing sama-sama di ordo, persamaannya 5. Jadi di sini 5, di sini 6, persamaannya ke bawah banyak. Terus saya ke atas, nih kingdom. Ini masuk kingdom sama, persamaannya hanya 2. Begitu. Jadi semakin ke bawah semakin cirinya sama, semakin ke atas semakin cirinya berbeda. Berikutnya anggotanya. Nah, anggota domain eukariotik seluruhnya ini. Anggota kingdom animal seluruhnya ini. Tapi begitu anggota filum berkurang. Begitu nanti anggotanya itu famili berkurang lagi. Apa artinya? Semakin ke atas jumlah anggotanya semakin banyak, semakin ke bawah semakin sedikit. Begitu ya. Ini mengulang dari proses pelajaran yang dulu tentang kedudukan taksonomi. Jika ini kurang dipahami lagi, maka boleh diumpamakan begini, Bapak ya. Misalnya famili itu diumpamakan kecamatan, genus itu, ordo itu kabupaten. Nah, begitu ya. Saya ulang, misalnya famili itu kecamatan, ordo itu kabupaten. Maka kan nanti begini, rumah yang satu kecamatan itu semakin dekat dibanding rumah satu kabupaten. Semakin dekat itu maksudnya cirinya semakin sama. Berikutnya, yang termasuk satu kabupaten semakin banyak. Tadi kecamatan ini, kecamatan itu, kecamatan mana saja, seluruhnya desa-desa masuk satu kabupaten. Tapi yang masuk kecamatan semakin sedikit. Hanya desa ini yang masuk kecamatan ini, desa yang lain nggak masuk. Itu maksudnya ini ya, perbandingannya. Mudah-mudahan dengan perbandingan itu semakin paham gitu ya. Jadi ini program yang ulang tempo hari. Tentang apa tadi? Tentang deskripsi sama tentang tingkatan taksonomi. Oke. Nah sekarang yang baru dari pelajaran saya ini adalah tentang kunci dikotomi. Tentang kunci dikotomi atau kunci determinasi. Ini baru ya. Jadi ada istilah kunci determinasi atau nama lain kunci dikotomi. Apa itu? Saya turun ke bawah dulu. Nah, ini yang namanya kunci tadi.
Jadi kunci itu sudah berisi keterangan dari makhluk hidup. Contohnya di sini, memiliki tulang belakang. Gitu. Tidak memiliki tulang belakang. Memiliki susu, tidak memiliki susu. Nah ini keterangan-keterangan itu namanya kunci determinasi. Jadi kunci untuk mengenal makhluk hidup. Jadi kalau ada makhluk hidup A itu dibawa, bisa kemudian kamu ini pakai ini ya. Dia itu punya tulang belakang apa tidak? Gitu. Punya. Oh dia tidak punya. Nah gitu ya. Dia itu punya susu apa enggak? Oh punya, tidak punya. Nah itu namanya kunci determinasi. Jadi ini tinggal pakai. Kalian sudah memakai dibuatkan di buku banyak ini ya. Apa gunanya? Ya sama untuk klasifikasi tadi. Nah terus kenapa kunci determinasi itu ada yang disebut kunci dikotomi? Nah, coba perhatikan ini 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Apa maksudnya? Kalau kunci itu isinya dua-dua, selalu pilihannya itu berlawanan, alternatif, maka disebut dikotomi. Dikotomi itu menjadi dua-dua. Contoh ini, punya tulang belakang, tidak punya tulang belakang. Punya susu, tidak punya susu. Bergerak dengan sirip, bergerak tidak dengan sirip. Jadi selalu begitu. Seperti begini, utara, selatan, timur, barat. Seperti itu, atas, bawah. Kalau disusun dua-dua, maka kuncinya namanya kunci dikotomi. Gitu ya. Nah, nanti kamu ada tugas ini ya. Nah, karena ada tugas itulah saya terangkan. Sekarang contoh penggunaannya. Mari kita gunakan. Ini cacing tanah. Saya sebut saja hewan 1. Laba-laba hewan 2. Ini mau kita cek pakai ini. Mari kita mulai. Misalnya cacing tanah. Ya, nomor 1. A. Memiliki tulang belakang. Apakah cacing tanah ini punya tulang belakang? Gitu. Oh tidak. Yang B sekarang. Tidak memiliki tulang belakang. Maka untuk keterangan nomor 1 cacing tanah itu adalah 1B. Sekarang saya tulis di bawahnya sini. Hewan 1, 1B. Oke. Nah, jadi dia itu tidak memiliki tulang belakang. Kemudian di sini ada tulisannya. Seandainya hewan 1 tadi punya tulang belakang, maka kita membacanya ini ke nomor 2. Terus kalau 1 ini yang B, maka ke nomor 5. Nah, cacing tanah tadi kan kita sudah milih 1B. Tidak memiliki tulang belakang, maka kita ke nomor 5. Apa artinya? Dilewati nomor 2, nomor 3, nomor 4. Langsung aja ke nomor 5. Nah, ini. Nomor 5 sekarang. A. Memiliki cangkang dan berjalan dengan menggunakan perut. Apa cacing tanah punya cangkang? Oh, enggak punya. Terus B. Tidak memiliki cangkang. Maka cacing tanah itu pilihannya 5 itu B. Saya tulis di sini. Nah, 5B. Itu ya. Nah. Oke, kembali ke sini. Yang A tadi tidak memiliki cangkang dan berjalan menggunakan perut. Terus di sini ada tulisan film gastropoda. Selesai berarti yang A itu. Kalau seandainya pilih A. Gak melanjutkan. Berhubung cacing tanah itu tidak memiliki cangkang 5B, maka di sini urutannya ke nomor 6. Nah, ke nomor 6 ini, apakah kakinya beruas? Nah, apakah kakinya beruas? Nah, ternyata cacing tanah itu kakinya nggak jelas, berarti ya nggak beruas, kan gitu.
Jadi kakinya tidak beruas dan badan beruas. Nah ini. Terus di sini apa? Filum Annelida. Maka di sini saya pilih cacing tanah itu adalah 6B. Sudah. Berhubung di sini 6B itu selesai, nah, maka tidak dilanjutkan, ini sudah gitu. Oke, sekarang hewan 2. Laba-laba. Hewan 2 laba-laba. Memiliki tulang belakang? Tidak. Yang A bukan. Tidak memiliki tulang belakang? Iya. Maka laba-laba ini 1B juga. 1B. Oke. Berikutnya. Karena 1B pasti ke nomor 5. Kita lihat nomor 5. Mempunyai cangkang dan berjalan menggunakan perut. Tidak mempunyai cangkang. Nah, laba-laba kan nggak punya cangkang ya. Laba-laba itu tidak punya cangkang. Cangkang itu kayak bekicot itu punya cangkang ya. Nah, maka 5-nya B juga. 5B. Nah, sekarang dari 5B ini menuju ke nomor 6. Nomor 6. Kakinya beruas. Nah, laba-laba kebetulan hewan yang kakinya beruas. Maka 6 nggak boleh milih yang B. Tidak beruas. Nah, kalau tidak beruas ya berarti milih 6B, karena laba-laba beruas ya milih 6A. Sini saya tulis 6A. Berikutnya dari 6A. Kakinya beruas. Ternyata disuruh melanjutkan ke nomor 7. Ke nomor 7. Apa nomor 7? Kakinya 6 atau 3 pasang. 7A. 7B kakinya lebih dari 6. Nah, laba-laba kan kakinya tadi 4 pasang. Maka 7-nya itu B. Nah, 7-nya itu B. 7B. Ini agak panjang. Nah, setelah dari 7B plug, ini disuruh ke nomor 8. Kakinya 4 pasang, kakinya 5 pasang. Nah, laba-laba kakinya 4 pasang, maka berhenti sudah. Di sini ada tulisan arachnida. Nah, berhenti di 8A. Ya. 8A. Itu. Oke, selesai. Nah, karena sudah selesai, maka nomor 2 ini. Termasuk tingkat taksonomi apakah keempat makhluk hidup tersebut? Maksudnya yang tadi contohnya ini bukan keempat ya. Hewan tadi, hewan 1. Nah, terakhirnya tadi apa hewan 1? 6B. Kita lihat 6B. Filum Annelida. Nah, gitu. Maka hewan 1 itu tadi cacing itu masuk filum Annelida. Hewan 2. Hewan 2, nah ini saya kurang nih, harus saya tambah ya. Arachnida itu kelas. Kelas. Nah, hewan 2 tadi terakhirnya 8A. Maka dia masuk kelas arachnida gitu. Ini ya. Berikutnya nomor 3. Dengan deskripsikan ciri makhluk hidup tersebut berdasarkan kunci determinasi. Nah, sekarang kita suruh nulis yang atas ini. Ya. Yang atas ini, di sini ini ditulis apa? Hewan 1 itu 1B. Apa 1B? Memiliki, tidak memiliki tulang belakang. Gitu.
tulis ini. Tidak, saya copy aja supaya cepat. Cepat ya. Ctrl C. Hewan 1 ini kan 1B. Koma. Terus apalagi dari sisinya B1B? 5B. 5B. Hewan 1 itu ya. 5B. Kemudian apa lagi setelah 5B? 6B. 6B. Nah, ini hewan 1. Jadi kalau hewan 1 ditanya tadi apa hewannya tadi, cacing tanah. Apa cacing tanah itu? Tidak punya tulang belakang, tidak punya cangkang, terus tidak berkaki dan berbadan beruas. Itu keterangan dari ini. Sekarang hewan 2. Hewan 2. 1B. 1B. Hewan 2 ini ya. Oke. Kemudian habis 1B, 5B. 5B. Kemudian habis 5B, hewan 2 itu 6A. 6A. Kemudian habis 6A, 7B. 7B. Kemudian terakhir 8A. 8A. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini bisa diganti ya. Langsung ketemu ini, ganti namanya boleh. Laba-laba apa? Tidak memiliki tulang belakang, tidak memiliki cangkang, kakinya beruas, kaki berjumlah lebih dari 6, kakinya 4 pasang. Nah, begitu. Ini sudah lengkap. Inilah contoh penggunaan kunci determinasi. Apabila kuncinya 22 nanti disebut dengan kunci dikotomi. Ini membayar yang kurang-kurang. Saya kira ini sudah paham. Nanti kalian ngerjakan tugas seperti ini ya. Kalau nggak ngerti, ya ini filmnya disetel lagi itu. Jadi nanti saya beri tugas seperti ini, sudah tentu hewannya saya ganti gitu. Jadi kamu melakukan pengenalan makhluk hidup menggunakan kunci dikotomi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini sampai di sini berarti pelajaran tentang keanekaragaman hayati itu sudah selesai. Nanti pelajarannya dilanjutkan setelah penilaian tengah semester. Itu baru nanti bab baru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan mudah-mudahan kita cepat bertemu lagi secara tatap muka sehingga pelajarannya lebih sempurna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.